selesai. Satu, serahkan Mas Uli, ya cepat. Ya, dikasih apa ya? Yang bukan. Yang sudah satu selesai. Proklamasi itu dulu belum ada TV, tapi dari Indonesia waktu dibiarkan proklamasi itu disiarkan seluruh RRI. Kemudian malamnya disiarkan dalam bentuk bahasa Inggris. Untuk menentukan harinya, Hasyim Asy'ari bertanya kepada Kiai Abbas yang pesantren Buntet Cirebon, karena Kiai ini ahli strategi, sehingga Kiai Abbas itu datang seminggu sampai Surabaya ketuk Hasyim Asy'ari dibahas. Makanya tanggal 22 Oktober mereka bertemu, ya, menyatakan keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dengan ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari yang ditentukan harinya oleh Kiai Abbas, disampaikan oleh Bung Tomo ke seluruh warga Surabaya, maka kita akan tetap dijajah. Kita sudah tidak mau, kita harus merdeka. Atas desakan para pemuda di situ, ya, ada Kasman Sumadimerjo dan teman-temannya itu, sehingga menyebabkan mereka Rambut tadi bisa dirobek dan bisa dikibarkan lagi bendera merah putih dan sampai disertai dengan merdeka, merdeka. Pada saat itu ada di, meskipun dengan dipaksa oleh para teman-teman pejuang dibawa ke daerah Jawa Barat yang terkenal dengan nama Rengas Dengklok, yang sebenarnya di saat 2 malam dini hari beliau menyusun yang pagi harinya akan dibacakan ketika tepat di daerah Semarang bagian timur, itu di daerah Tegal Kangkung, itu suatu tempat di ketinggian. Jadi para pejuang saat itu bisa mengintai pelabuhan dari Medan Tenggara yang berada di Tegal Kangkung, Semarang. Kemudian mereka bisa memberikan sinyal kepada teman-teman yang ada di Semarang bahwa Belanda akan datang melalui pelabuhan. Di situ mereka mengambil satu tempat. Begitu ada peristiwa itu, mereka sinyalkan, oh ada tentara Jepang datang, tentara sekutu datang. Peristiwa itu terjadi pada bulan April tahun 1946 dan atau istilah mereka Netherlands India. Next. Apa reaksi bangsa Indonesia dalam menghadapi upaya Belanda yang berusaha kembali menguasai atau menjajah Indonesia? Reaksinya adalah, poin pertama, melakukan perlawanan bersenjata, bergerilya, melakukan sabotase dan pertempuran bersenjata. Kemudian dilakukan upaya perundingan dan diplomasi. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan negara-negara lain, diantaranya Mesir, India, dan sebagainya, untuk minta dukungan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang berikutnya, rakyat Indonesia serentak menolak kebijakan tersebut dari pemerintah Belanda. Yang ketiga, next. Tindakan apa saja yang dilakukan pihak Indonesia sehingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Yang pertama, karena banyaknya perlawanan di berbagai tempat di wilayah Indonesia, yang diantaranya adalah pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Medan Area tanggal 9 November 1945. Pertempuran di Ambarawa tanggal 23 Maret 1946. Serangan umum 11 Maret 1 Maret
Mohon maaf, selalu ingat 11 Maret. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, di mana dengan momentum ini Belanda akan datang itu ditambah konvensi Wina, karena konvensi Wina itu kalau satu negara yang dijajah, kemudian penjajahnya itu takluk pada negara lain, negara sebelumnya itu yang akan menguasai. Ini ada dasarnya konvensi Wina. Saya kira itu yang untuk yang pertama, Dicatat ya. yang pertama. Jadi dinyatakan merebut perjuangan kemerdekaan itu di situ poinnya. Itu menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia itu sudah tidak ada. Jadi disampaikan di dunia Indonesia sudah tidak ada. Dengan Bahkan oleh para pejuang kita. Kami kira demikian, terima kasih. Satu persatu, yakni tentang masalah bahasa utama adalah satu. Seperti contoh tadi ada tinju, partai utama, berarti ada partai tambahan. Jadi dalam menyikapi suatu masalah Bapak, itu ada pokok-pokok yang istilahnya, oh ini bagian utama, kemudian tata runtut juga ada penjelasan. Jadi rangkaian pen 1, pen 2, pen 3, pen 4 itu adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung dari pertimbangan utama. Demikian, dan tindakan fisik, tindakan diplomasi, dan tindakan informasi. Ini kami terima kasih, karena ini juga sebuah masukan. Memang waktu itu bukan hanya bertempur melulu saja di lapangan, akan tetapi diplomasi juga para pemikir-pemikir bangsa juga sudah memberikan sebuah udah, oke, udah siap tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami dari kelompok C, saya sebagai juru bicara, Muhammad Joko Pujono dari yang dua reaksi dan berikutnya silakan. Silakan Ibu dimulai. Jadi kita sampaikan kenapa sih 17 Agustus sebagai yang dipilih oleh sudah menyerah akan dikembalikan kepada penjajah sebelumnya, itu Belanda. Itu satu. Yang kedua, walaupun memang Jepang sudah menjanjikan itu akan tidak jadi tepati, karena tadi terkait yang utama. Yang ketiga, di tanggal 17 itu adalah kesempatan baik ketika ada kevakuman, akhirnya tiada hadiah karena kita berjuang, dan saat yang tepat para pemuda itu menyebutkan sekarang saatnya 17 Agustus. Walaupun akan berbangga hati, kita merebut kemerdekaan loh, bukan pemberian dari Jepang, bukan juga lobby dari Belanda, kita merebut. Saya kira pertimbangan tadi 3 hal itu. Next, dengan sebutnya mau datang ke Indonesia akan menguasai kembali, karena tadi konvensi Wina, Belanda berhak untuk kembali menuju Indonesia. Reaksi dari kita kembali. Kemudian saat yang bersamaan kita menyiapkan pertempuran, supaya reaksi ini dengan menyiapkan pertempuran yang akan bisa lebih diplomasi terjadi dan pertempuran, sehingga diakui bahwa Indonesia masih ada. Solo salah satu pertempuran monumental adalah pertempuran terakhir. Ya, pertempuran. Setelah itu kan kita diakui oleh Belanda yang dipimpin oleh Slamet Riyadi yang sangat muda, usia 22 tahun. Cara ini, jadi tindakannya 3, ada diplomasi, ada pertempuran, ada investasi. Tadi betul dari kelompok D, kelompok A ya, bahwa di untuk konvensi Wina di mana Belanda bisa datang lagi untuk kemerdekaan dan sebagainya, kemudian kita menyatakan 17 Agustus. Termasuk kita nggak percaya dari Jepang karena sudah nggak kredibel. Yang kedua, apa reaksinya? Menolak, merebut dan melawan dan akan konsolidasi dari berjuang. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, faktor apa sih yang menentukan tanggal 17 Agustus? Itu dalam pertanyaan. Beberapa hal yang mendasari itu adalah satu, ketika terjadi serangan Jepang dibom, sehingga Jepang sudah tidak kredibel sebagai penguasa Indonesia, sehingga ada kekosongan kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi ada vakum waktu 15 Agustus.
Ini kekosongan. Yang kedua, semula dengan menyerah Jepang itu kan mengundang tokoh-tokoh kita ke Vietnam untuk menjadikan kemerdekaan kamu kita berikan tanggal 24 Agustus. Pemuda kita nggak mau, walaupun Soekarno, Hatta, Rajiman sudah ke Vietnam. Kita nggak mau karena satu, namanya penjajah tidak bisa diterima. Janji-janji itu mungkin tidak bisa terpati. Yang kedua, sebuah jajahan penjajah yang menyerah maka akan dikembalikan kepada penjajah sebelumnya. Ini Jepang, kembali ke Belanda. Kita harus segera menyatakan kemerdekaan itu. Setelah maka mereka menganggap sah. Akhirnya disepakatilah tanggal 17 Agustus dikatakan proklamasi oleh Soekarno Hatta mewakili oleh seluruh rakyat Indonesia. Itulah, ini ilustrasinya 17 Agustus waktu dibacakan teks proklamasi jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur di Bangunan Jakarta. Next, gambar berikutnya.